Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Ilham Yusuf Bahana Putra. Saya adalah mahasiswa S1 Pendidikan Kedokteran Hewan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. NIM saya adalah 20095111108. Saya akan menjelaskan langkah-langkah manajemen anak babi, terutama saat kehamilan induk hingga sudah tidak bisa disebut anak babi lagi. Sebelum saya masuk, saya ingin mulai membicarakan mengenai peternakan yang ukuran sangat kecil atau mikro atau tradisional. Ini adalah peternakan yang mungkin kita bayangkan di Bali saat kita membayangkan peternakan babi. Peternakan dengan ukuran sangat kecil dengan mungkin hanya ada sepasang induk atau dua. Untuk peternakan model seperti ini, kemungkinan tidak akan memerlukan langkah-langkah khusus atau manajemen khusus seperti yang dilakukan oleh banyak peternak mikro ini di Bali. Kita bisa saja menyerahkan semuanya ke alam atau ke induk, dan kita atau peternak hanya perlu memberi makan dan membersihkan kandang, membiarkan induk itu mengurus anaknya sendiri. Tetapi teknik seperti ini dapat menyebabkan beberapa kerugian terhadap peternak. Kemungkinan kerugian ini datang dari kematian dari anak atau bahkan kematian dari induk, yang tentu saja akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi peternak. Jadi, untuk kita berusaha menekan atau mengurangi semua kemungkinan masalah dan kerugian ini, kita harus mengikuti langkah-langkah manajemen anak babi yang baik dan benar yang akan saya jelaskan setelah ini. Saat-saat terpenting yang sebisanya harus kita awasi adalah saat-saat kelahiran dan beberapa minggu setelah kelahiran. Kenapa? Ini karena saat-saat ini baik induk dan anakan dua-duanya sedang sangat-sangat sensitif, baik itu terhadap stres, suhu, terhadap penyakit, terhadap infeksi, terhadap luka, terhadap kecelakaan, dan lain sebagainya. Jadi, untuk kita berusaha menekan kemungkinan kerugian, ini adalah saat-saat yang harus kita awasi sebisa mungkin. Biasanya, anak babi dilahirkan dengan jarak waktu kurang lebih 1 hingga 20 menit satu sama lain. Ada kemungkinan untuk ada penundaan dari proses kelahiran ini, baik itu di antara satu anak babi dan lainnya, atau induk babi tidak melahirkan sama sekali, padahal waktu yang diperkirakan sudah lewat. Mungkin kita akan perlu memberikan sedikit obat-obatan untuk membantu mempercepat proses kelahiran ini. Ada kemungkinan kita perlu menyuntikkan 2 ml ekstrak pituitary pada bagian paha. Ini untuk membantu untuk jika penundaan kehamilan ini terjadi karena induk terlalu tegang. Apabila penundaan kelahiran disebabkan kira-kira oleh kekurangan hormon atau gangguan hormonal, maka kita perlu injeksi ternak tersebut dengan oksitosin atau jenis obat-obat lain dengan aktivitas oksitoksik. Bahan-bahan ini fungsinya hanya pada dasarnya untuk merangsang kontraksi otot dan melicinkan dari dinding uterus untuk memudahkan dan mempercepat proses kelahiran atau keluarnya fetus. Salah satu kerugian yang paling tragik yang mungkin terjadi di proses atau saat-saat ini adalah induk yang kanibalisme terhadap anaknya sendiri. Apabila diganggu dengan anak babi yang sedang menjerit atau diganggu dengan suara lain, induk babi akan terlihat stres dengan menyentak anak babi yang padahal baru lahir ini. Jika kondisi terus begitu, ada kemungkinan karena stres atau karena kekurangan makanan, induk babi akan memakan anaknya sendiri. Untuk mencegah ini,
kita harus mengurangi suara-suara bisik yang mungkin mengganggu babi. Jika kita lihat bahwa kita sudah memberikan konsumsi yang cukup dan kita sudah berusaha sebisa mungkin untuk mengurangi stres dari babi, tetapi induk babi masih terlihat atau kita melihat tanda-tanda bahwa dia masih stres dan akan kanibal, seperti masih menyentak, masih terlihat gelisah, tidak mau menyusui dan lain sebagainya, mungkin perlu dipisahkan antara induk dan anak. Hingga saat dimana kita rasa induk sudah terlihat tenang dan tidak akan kanibal. Jika setelah sekian lama kita lihat induk masih belum tenang, mungkin induk perlu kita injeksi atau berikan obat penenang. Jika setelah semua proses ini kita laksanakan dan induk masih terlihat seperti akan kanibal, kemungkinan induk tersebut harus diafkir. Kandang tentu harus dijaga agar tetap bersih dan kering di masa-masa seperti ini. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, induk dan anak babi di saat-saat ini sangatlah sensitif terhadap penyakit. Jadi, di saat kelahiran dan saat-saat anak babi ini, seorang peternak mungkin harus lebih rajin untuk menjaga kebersihan kandangnya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan kepada anak babi yang baru lahir. Pertama, segera setelah anak babi dilahirkan, kita perlu melepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya. Seperti lapisan tipis basah yang agak lengket-lengket dengan sehelai kain kering. Ini agar babi lebih kering dan mencegah dia tidak kedinginan. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi lagi, anak babi sangat sensitif terhadap suhu yang dingin. Jika kita melihat ada cairan yang menutupi rongga-rongga seperti di hidung, di mulut atau di hidung, kita harus lepaskan atau bersihkan sesegera mungkin agar tidak mengganggu pernapasan atau menyebabkan infeksi. Terkadang kita mungkin melihat satu atau lebih anak babi yang lahir yang terlihat sangat lemah, seperti sekarat dan tidak mau hidup. Saat seperti ini, kita bisa mengecek apakah babi ini masih hidup atau tidak dengan mengecek denyutan atau gerakan pada sekitar bagian pangkal pusat. Jika kita lihat masih, ada kemungkinan kita bisa menyelamatkan anak babi tersebut dengan proses pernapasan buatan. Langkah-langkah yang mungkin perlu dilakukan kepada anak babi adalah salah satunya memotong tali pusar. Tali pusar memang sangat penting untuk anak babi, tetapi hanya saat mereka masih di dalam kandungan. Setelah mereka dilahirkan, tali pusar ini memiliki kemungkinan untuk terjadi infeksi. Jadi kita perlu memotongnya. Teknik untuk memotong ini adalah pertama, kita ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan sotas benang yang steril, lalu potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan tersebut. Mungkin potongan tersebut perlu diberikan desinfektan, yaitu iodium tincture yang dengan konsentrasi yang agak tinggi untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar tersebut. Beberapa orang mengatakan bahwa kita tidak perlu memotong tali pusar ini karena setelah beberapa lama akan kering dan putus sendirinya. Tetapi kenapa kita harus serahkan ini ke nasib dan alam? Kita sebagai dokter hewan atau peternak sebisa mungkin ingin mengurangi kemungkinan kerugian. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memotong tali pusar. Hal lain yang mungkin perlu dilakukan adalah memotong gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi yang tajam. Untuk babi liar, mungkin gigi ini akan sangat penting untuk mereka. Tetapi di peternakan, gigi ini keuntungan yang
dimiliki untuk peternak gigi ini sangat lebih sedikit dibandingkan dari kerugian yang mungkin ditimbulkan gigi ini. Gigi ini bisa saja melukai induknya, baik itu di puting atau ambing atau dan bagian lainnya, atau bahkan bisa saja melukai saudara-saudaranya. Sehingga bagi peternak tidak ada alasan untuk tidak memotong, kecuali kemalasan atau ingin menyerahkan semuanya kepada nasib. Tekniknya untuk memotong adalah: pertama, kita pegang kuat anak babi dengan satu tangan, di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Lalu masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut, persis di belakang gigi jarum, mendekati ujung lidah. Lalu kita buka, dan dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku, kita potong gigi tersebut sedikit di atas gusi. Sebisa mungkin jangan dipotong sampai dasar. Jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi, karena dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Hal lain yang mungkin perlu dilakukan adalah memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi pada hampir semua peternakan babi. Maka beberapa peternakan memilih untuk memotong ekor tersebut. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 atau kira-kira segitu hingga 3/4 dari ekor. Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila alat yang digunakan tumpul. Pada umumnya perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama pemotongan ekor di usaha peternakan, dan mungkin perlu diberikan desinfeksi agar mencegah infeksi dari luka potong ekor tersebut. Tetapi beberapa komunitas agak melawan praktis dari memotong ekor ini, dianggap tidak natural dan tidak diperlukan. Tetapi mungkin kita serahkan saja kepada peternak agar memilih untuk memotong atau tidak memotong ekor tersebut, tergantung apa yang ingin dia lakukan. Langkah selanjutnya adalah kita harus memastikan anak babi mendapat kolostrum atau susu awal atau pertama, karena susu ini mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Susu ini adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, karena fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Susu kolostrum ini mulai berubah menjadi susu biasa pada 2-3 hari periode transisi. Jadi sebisa mungkin setelah lahir, anak babi langsung segera mendapatkan susu kolostrum ini. Mungkin juga kita memerlukan penyuntikan zat besi agar mencegah anemia pada anak babi. Jika induk babi meninggal atau kita jual sehingga anak babi tidak memiliki induk, agar tetap anak babi bisa diurus induk dan mendapat kolostrum, kita bisa menitipkannya kepada induk lain yang juga sedang memiliki anak babi. Salah satu hal yang sering dilakukan oleh peternak adalah pembuatan tanda atau nomor pada anak babi. Tiap ekor anak itu biasanya diberi tanda atau nomor dalam waktu kira-kira 24 jam setelah lahir, agar dapat membedakan satu sama lain dari anak-anak tersebut, dan kita bisa mengukur penampilan dari kelompok. Kita bisa mengukur pertumbuhannya, dan kita tahu yang mana yang sudah kita beri obat dan sebagainya. Langkah selanjutnya yang mungkin perlu dilakukan adalah kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan, dan sebaiknya dilakukan pada waktu anak babi masih sekitaran 2 minggu. Pada umur ini anak babi itu masih kecil dan masih mudah ditangani. Shock dan gangguan pertumbuhan sangat minim karena bagian kelamin itu masih belum begitu berfungsi, sehingga anak babi akan mudah terbiasa dari efek kebiri ini. Tentu sama dengan pemotongan ekor dan lainnya, banyak
kelompok-kelompok animal rights yang tidak ingin ini dilakukan, dan menurut saya kita serahkan saja kepada pemilik peternak untuk menimbang dari kelebihan dan kerugian dari pemotongan atau kastrasi ini. Dan dari saya segitu saja. Terima kasih telah mendengarkan, dan semoga informasi yang telah saya berikan berguna untuk siapapun yang mendengarkan atau menonton video ini. Terima kasih.